Salah apakah Gus Dur? Misteri di balik pelengserannya. Oposisi sejak Orde Baru, nyeleneh, tidak bisa disangka-sangka, kontroversial, dihadang konspirasi gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sosok tokoh populer pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat. Siapa sosok ini? Sosok ini adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah apakah Gus Dur? Misteri di balik pelengserannya. Oposisi sejak Orde Baru, nyeleneh, tidak bisa disangka-sangka, kontroversial, dihadang konspirasi gelap. Inilah judul pada video kali ini. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sejak kecil mempunyai nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Ad-Dakhil ini artinya penakluk. Hingga pada masanya Gus Dur mampu menaklukkan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Sering kita dengar dengan reformasi. Gus Dur termasuk tokoh yang membidani lahirnya reformasi pada tahun 1998. Namun kata Ad-Dakhil ini tidak melekat dan tidak populer. Akhirnya kata Ad-Dakhil ini diganti dengan Wahid. Abdurrahman Wahid. Yang awalnya Abdurrahman Ad-Dakhil diganti dengan Abdurrahman Wahid. Wahid ini mengambil dari nama bapak beliau yaitu Wahid Hasyim. Haji Wahid Hasyim ini merupakan tokoh nasional, pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kiai Haji Wahid Hasyim ini merupakan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh nasional, pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama. Jadi kita simpulkan bahwa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan cucu dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gus Dur pernah sekolah di pesantren dan mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama untuk kuliah di luar negeri Mesir, Universitas Al-Azhar. Kemudian Gus Dur juga pernah belajar menuntut ilmu di Universitas Baghdad. Dan kemudian setelah Gus Dur menempuh pendidikan di luar negeri, akhirnya kembali ke Indonesia mengabdi di pesantren dan juga pernah menjabat sebagai dekan di Universitas Hasyim Asy'ari. Gus Dur juga ikut berperan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Kakek beliau pendiri organisasi Nahdlatul Ulama dan akhirnya Gus Dur mampu memimpin PB, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dan pada waktu itu Gus Dur mampu memimpin 3 periode. Namun pada pemilihan ketua PBNU, Gus Dur pernah mengalami kesulitan di mana pada waktu itu Presiden Soeharto menginginkan agar Gus Dur tidak terpilih sebagai ketua PBNU. Namun karena dukungan para kiai dan ulama, akhirnya Gus Dur terpilih sebagai ketua PBNU selama 3 periode. Nah, Gus Dur ini merupakan tokoh sosok yang beroposisi dengan Presiden Soeharto, rezim Orde Baru. Nah, ketika melihat Gus Dur mampu mempengaruhi masyarakat dan pengaruhnya sangat signifikan pada waktu itu, Bapak Soeharto berupaya untuk merangkul Gus Dur dan menawarkan Gus Dur sebagai wakil presiden RI. Namun karena Gus Dur ini adalah sosok yang komitmen, konsisten dengan prinsipnya, akhirnya Gus Dur menolak tawaran sebagai wakil presiden. Akhirnya jabatan wakil presiden jatuh ke tangan Bapak B.J. Habibie. Pada tahun 1997, Gus Dur dan Amin Rais didorong untuk melakukan reformasi. Namun pada Januari 1998, Gus Dur terkena stroke. Gus Dur melihat keadaan semakin memanas. Protes mahasiswa yang menyebabkan kerusuhan Mei 1998 setelah penembakan 6 mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 20 Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung DPR MPR untuk meminta Bapak Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, pada 21 Mei 1998 akhirnya
Bapak Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan wakilnya, Bapak B.J. Habibie, disumpah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Gerbang baru reformasi. Setelah terjadinya reformasi, maka ramai-ramailah tokoh-tokoh nasional yang mempunyai pengaruh di beberapa daerah mendirikan partai politik. Termasuk didirikannya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang dideklarasikan oleh Gus Dur pada tanggal 23 Juli 1998. Nah, pada 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat calon presiden. Dan pada akhirnya Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat. Kontroversi sang presiden. Ada beberapa kebijakan yang menimbulkan kontroversi di kalangan elit politik Indonesia. Di antaranya adalah pembubaran Departemen Penerangan. Gus Dur menilai Departemen Penerangan pada era sebelumnya sebagai lembaga propaganda pemerintah dan membungkam suara publik. Ini jelas bertentangan dengan konsep keterbukaan informasi publik dan kebebasan menyampaikan pendapat. Kita tahu, di era sebelumnya, pada masa kepemimpinan Bapak Soeharto, media itu dipegang oleh pemerintahan. Media berita hanya memberikan informasi-informasi positif terhadap kegiatan-kegiatan program-program pemerintah. Sangat sedikit dan jarang kita menemui ada berita-berita yang bersifat negatif tentang program-program atau kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa? Karena ini dinilai bahwa pemerintah menutup informasi-informasi negatif yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat hanya mendapatkan informasi-informasi positif, informasi-informasi baiknya saja dari pemerintahan, sisi baiknya. Padahal ada juga sisi negatifnya. Namun sisi-sisi negatif ini ditutupi oleh Departemen Penerangan, di mana pada waktu itu Departemen Penerangan memegang media penyiaran. Ada TV nasional pada waktu itu, ada TVRI, dan juga siaran-siaran radio lainnya seperti RRI. Selanjutnya, membubarkan Departemen Sosial. Jadi bukan hanya Departemen Penerangan saja yang dibubarkan, namun Departemen Sosial juga dibubarkan. Ketika Gus Dur ditanya oleh DPR, mengapa Departemen Sosial ini dibubarkan, dibekukan, Gus Dur memberikan alasan bahwa masalah sosial dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan otonomi luas. Masalah sosial ini mestinya dilaksanakan oleh masyarakat, bukan dimonopoli oleh pemerintah. Dan Departemen Sosial ini dinilai berpotensi melakukan tindakan korupsi. Ya, pada masa itu Gus Dur sudah menilai bahwa Departemen Sosial ini berpotensi melakukan tindakan korupsi. Bahkan belum lama, belum nyampe 5 tahun yang lalu, beberapa waktu yang lalu lah kita sebut, Menteri Sosial terbukti melakukan korupsi bansos, triliunan itu kalau tidak salah saya ya, beritanya itu triliunan. Ternyata prediksi itu sudah disampaikan Gus Dur pada waktu itu. Selanjutnya, membentuk Departemen Eksplorasi Laut atau DEL, atau saat ini dikenal dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Departemen ini didirikan pada masa kepemimpinan Presiden Gus Dur. Ada beberapa alasan kenapa departemen ini dibentuk. Dulu, selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun, orientasi pembangunan hanya berpijak kepada konsep daratan, ya, pembangunan daratan. Namun Gus Dur mempunyai pandangan yang berbeda. Gus Dur mampu merubah paradigma pembangunan yang awalnya hanya berpijak pada konsep daratan, dan akhirnya Gus Dur mempunyai pandangan lain karena di Indonesia ini lautannya itu lebih luas daripada daratannya. Jadi lautan ini mampu menumbuhkan ekonomi Indonesia, bukan hanya di daratan saja. Sehingga
terbentuklah Departemen Eksplorasi Laut yang hari ini kita kenal dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi Gus Dur memahami betul bahwa laut ini merupakan jalan menuju pergaulan internasional, ya. Kita tahu itu sampai saat ini. Selanjutnya, memilih Laksamana Widodo Adi Sucipto sebagai Panglima TNI dari unsur Angkatan Laut. Sebelum-sebelumnya, Panglima TNI diisi oleh Angkatan Darat. Nah, jadi pemilihan Panglima TNI ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana dulunya Panglima TNI itu dari unsur Angkatan Darat. Namun pada masa Presiden Gus Dur terpilihlah Panglima TNI dari unsur Angkatan Laut. Dan ini dinilai sebagai langkah untuk mereformasi tubuh TNI. Nah, pada era Orde Baru ke era reformasi, perpindahan dari era Orde Baru ke era reformasi itu tidak menggunakan pola replacement, ya, tetapi menggunakan pola transplacement. Replacement ini artinya menggusur orang-orang lama dan menggantikan dengan orang-orang baru. Artinya orang-orang lama ini dicampakkan dan tidak terlibat dalam pemerintahan. Ini disebut dengan replacement. Tetapi era Orde Baru ke era reformasi itu menggunakan transplacement. Artinya apa? Perubahan sosial politik tetap melibatkan orang-orang lama, tidak menggusur mencampakkan orang lama sepenuhnya, tetapi tetap melibatkan orang-orang lama. Inilah disebut dengan transplacement, tidak replacement. Replacement ini mencampakkan semuanya, transplacement ini tetap menggunakan orang-orang lama. Inilah era Orde Baru ke era reformasi. Dan ada beberapa tokoh yang menyebutkan bahwa Gus Dur adalah bapak reformasi TNI, memisahkan militer dari sipil dan politik praktis. Ini terbukti dengan pengangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, di mana pengangkatan menteri ini berasal dari warga sipil. Ini pertama kalinya Menteri Pertahanan dijabat oleh warga sipil, di mana sebelum-sebelumnya Menteri Pertahanan ini dijabat oleh tentara berpangkat Jenderal Bintang 4. Nah, namun pada era Gus Dur ini Menteri Pertahanan dijabat oleh warga sipil. Selanjutnya, Gus Dur mengumumkan pengunduran diri Bapak Hamzah Has sebagai Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan, Menko Taskin. Namun Bapak Hamzah Has menolak atas pengunduran itu. Karena Hamzah Has ini dicopot dari Menko Taskin, Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan, akhirnya P3, Partai Persatuan Pembangunan, di mana Hamzah Has ini termasuk tokoh dari P3, ya, diusung dari P3 dan akhirnya dicopot. Dan P3, Partai P3 itu mengajukan 3 nama untuk menggantikan Menko Taskin, ya, pengganti alternatif setelah Hamzah Has dikeluarkan, dicopot. P3 menilai P3 ini mempunyai tawaran lebih kepada presiden, karena presiden ini, Gus Dur ini dulunya didukung oleh P3 pada masa pemilihan presiden. Hamzah Has dari P3 dan P3 mengajukan 3 nama alternatif pengganti Bapak Hamzah Has. Namun Gus Dur tidak mengindahkan dari 3 nama yang diajukan. Bahkan nama lain yang diangkat sebagai Menko Taskin bukan dari usulan P3, Partai Persatuan Pembangunan. P3 menilai Gus Dur melupakan sejarah, bahwa P3 dulunya mendukung Gus Dur sebagai presiden. Namun akhirnya kita mengetahui bahwa Bapak Hamzah Has ikut serta mendukung lengsernya Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Selanjutnya, kebijakan kontroversi sang presiden, yaitu Gus Dur meminta
Bapak Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur menilai Bapak Wiranto sebagai penghalang untuk melakukan reformasi di tubuh TNI. Dan Bapak Wiranto diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timur Timur. Namun ada beberapa tokoh lainnya yang mengatakan bahwa Bapak Wiranto tidak terlibat dalam pelanggaran HAM di Timur Timur. Dan akhirnya Bapak Jenderal Wiranto dinyatakan tidak bersalah. Selanjutnya memecat Menteri BUMN. Jadi Gus Dur ini ketika menjabat sebagai presiden mempunyai hobi gonta-ganti menteri. Nah, ini kebiasaan Gus Dur selama menjabat sebagai presiden. Memecat Menteri BUMN Laksamana Soekardi yang merupakan politisi PDIP. Laksamana Soekardi ini merupakan usulan dari Ibu Megawati. Bapak Soekardi ini pernah mengusulkan agar direksi Telkomsel diganti oleh teman dekatnya. Namun usulan ini tidak diterima Gus Dur dan akhirnya diganti dengan nama yang lain. Tidak sampai di situ, Laksamana Soekardi ini juga pernah mengusulkan untuk mengganti Direktur Utama Dirut Indosat. Lagi-lagi usulan ini diganti dengan teman dekatnya. Namun usulan itu tidak diindahkan oleh Gus Dur dan akhirnya Gus Dur memecat Laksamana Soekardi dari politisi PDIP. Selanjutnya, wacana Gus Dur mencabut TAP MPRS tahun 1996 tentang pembubaran PKI, Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, dan Leninisme. Nah, ini dia yang mengakibatkan kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Karena mencabut TAP MPS tentang larangan PKI ini membuat masyarakat resah. Di mana pada waktu itu orang masih anti dengan PKI. Bahkan sampai sekarang orang masih anti dengan PKI. Karena ada sejarah-sejarah kelam yang berkaitan dengan PKI. Selanjutnya, Gus Dur bermesraan dengan Israel, membuka hubungan dagangan dengan Israel. Gagasan tersebut menuai protes, khususnya umat Islam. Alasannya karena sampai saat itu, ya, pada waktu itu, Israel, bahkan sampai saat ini, Israel masih melakukan penjajahan dan mengacu kepada Undang-Undang 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tujuan Gus Dur membuka hubungan dagang dengan Israel untuk kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia, serta sebagai media bagi Indonesia untuk terlibat penuh dan ikut serta secara aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Mencopot Majen TNI Sudrajat sebagai Kepala Pusat Penerangan Kapuspen, Kepala Pusat Penerangan TNI. Bapak Sudrajat pernah mengatakan bahwa Gus Dur sebagai presiden bukanlah panglima tertinggi. Pernyataan ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945 pasal 10, yaitu presiden memegang kekuasaan tertinggi terhadap angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Dan pernyataan itu dinilai sebagai pernyataan yang membangkang terhadap presiden Indonesia. Selanjutnya, Gus Dur menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Gus Dur membela kelompok minoritas Tionghoa. Dan Gus Dur mendapatkan gelar sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Dulunya pada masa Orde Baru, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto,
etnis Tionghoa ini dikerdilkan. Gus Dur inilah etnis Tionghoa keberadaannya sama dengan etnis-etnis lainnya. Mereka bebas melakukan hari-hari besar mereka, kegiatan agama dan juga budaya. Jadi dilakukan oleh Gus Dur ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden. Selanjutnya Gus Dur memecat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yusril Ihza Mahendra. Lagi-lagi Gus Dur mencopot menterinya. Ya, Gus Dur terkenal sebagai presiden yang menggonta-ganti mencopot menterinya. Selanjutnya Gus Dur memecat Menteri Kehutanan. Selanjutnya mencopot Kapolri, Bapak Jenderal Suroyo Bimantoro. Pencopotan ini tanpa perundingan dengan DPR yang dinilai melanggar konstitusi. Bapak Bimantoro setelah diberhentikan sebagai Kapolri pernah diamanahkan menjadi Dubes, Duta Besar RI untuk Malaysia. Namun tawaran ini tidak diterima oleh Bapak Bimantoro. DPR tetap mengakui bahwa Bapak Bimantoro sebagai Kapolri yang sah berdasarkan ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000. Dan akhirnya terjadilah dualisme di tubuh Polri. Yang satu dipimpin oleh Jenderal Bimantoro dan yang satunya lagi yang diangkat oleh Gus Dur, yaitu Bapak Khairuddin. Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bapak Munir, mendukung pencopotan Bapak Bimantoro sebagai Kapolri karena Bapak Bimantoro dinilai melakukan militerisasi di tubuh Polri. Selanjutnya memberhentikan Bapak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dari Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan. Nah, lagi-lagi Gus Dur memberhentikan menterinya. Selanjutnya dekret Presiden. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang diketuai oleh Amin Rais, mengancam akan melakukan sidang istimewa MPR untuk menurunkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden. Hingga suasana semakin panas dan Gus Dur pun tidak tinggal diam. Dan Gus Dur mengancam kembali untuk dekret. Pada tanggal 23 Juli 2001, Presiden Gus Dur memberlakukan dekret yang berisi pembekuan DPR dan MPR serta pembekuan Partai Golkar. Dekret ini adalah puncak dari serangkaian konflik antara Gus Dur dengan lawan-lawan politiknya di parlemen. Selanjutnya Gus Dur mengatakan DPR taman kanak-kanak. Gus Dur pernah berkata, perbedaan DPR dan taman kanak-kanak memang tidak jelas. Jadi artinya apa? Artinya DPR dan TK itu ya sama saja karena tidak ada perbedaan yang signifikan, ini kata Gus Dur. Dari kebijakan-kebijakan Gus Dur sebagai presiden menuai perlawanan dari elit-elit politik sehingga terjadilah Memorandum 12 dan akhirnya dilakukanlah sidang istimewa MPR yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2001. Kali ini DPR, MPR, dan lawan-lawan politiknya justru menang. Mereka berhasil melakukan skenario konspirasi politik dengan menjatuhkan Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden secara konstitusional. Menurut mantan Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dalam sebuah diskusi Gus Durian pada hari Jumat 4 Februari 2013 yang lalu di Wahid Institute, paling tidak ada 4 hal yang membuat sidang istimewa MPR itu pelanggar hukum, inkonstitusional. Yang pertama, sidang istimewa itu semula diputuskan oleh sebuah sidang paripurna MPR yang diputuskan oleh MPR dan fraksi-fraksi lainnya. Padahal
Menurut tata tertib MPR sebagaimana dikutip dalam Tab nomor 2 MPR garing 2000, sidang paripurna itu merupakan bagian dari sidang umum atau sidang istimewa. Yang kedua, rencana sidang istimewa itu semula ditetapkan karena presiden dianggap melanggar haluan negara dengan melantik Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Artinya, dengan mengangkat Khairuddin sebagai pelaksana tugas Kapolri telah melanggar Tab MPR nomor 7 garing MPR garing 2000. Jika sidang istimewa akan diselenggarakan karena presiden melanggar haluan negara, maka seharusnya ia didahului dengan memorandum 1 dan 2. Bukan langsung menyelenggarakan sidang istimewa. Memorandum 1 dan 2 yang ada ketika itu adalah dalam kasus yang lain, yakni dalam kasus dana Bulog dan bantuan dana dari Sultan Brunei, yang jadwal sidang istimewa masih harus menunggu tanggal 1 Agustus tahun 2001. Ketiga, untuk mengambil keputusan menjatuhkan presiden menurut pasal 87 Tab MPR nomor 2 MPR garing 2000, semua fraksi harus hadir. Tetapi dalam kenyataannya sidang istimewa tanggal 23 Juli itu fraksi PKB dan fraksi PDKB menyatakan tidak hadir secara resmi. Memang pada waktu itu ada Bapak Abdul Jalil dan Astrid Susanto, tetapi kehadiran mereka itu sebagai wakil MPR dan bukan mewakili fraksi, karena fraksinya menyatakan secara resmi tidak hadir. Nah, alasan yang keempat yang dikemukakan oleh Bapak Mahfud MD, dari sudut keanggotaan MPR yang bersidang itu cacat karena dihadiri oleh orang-orang yang tidak mempunyai hak karena tidak menjabat lagi sebagai MPR. Ada beberapa orang, yaitu Bapak Laksmana Soekardi dan Kian-Gi. Kedua orang itu seharusnya telah kehilangan status sebagai anggota MPR karena sejak bulan Oktober 1999 telah diangkat menjadi menteri. Nah, ketika anggota itu mendapatkan jabatan sebagai menteri, maka ia harus meninggalkan keanggotaannya di MPR karena tidak bisa merangkap jabatan MPR dan juga sekaligus menteri. Jika kita berpegang kepada undang-undang, sidang MPR yang diikuti oleh orang yang sebenarnya sudah tidak berhak seharusnya tidak sah dan dinyatakan inkonstitusional. Itu dia penjelasan dari Bapak Mahfud MD. Kita belajar dari sejarah, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laga Jondong.